Number 5, Number 4, Number 3, Number 2, Number 1. Pakar dan spesialis ilmu vibrasi antara diri Tuhan dan alam semesta, ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, ilmu pusaka dan benda bertuah. Update video terbaru dengan mengklik gratis, subscribe dan lonceng notifikasi gratis, dan selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Apa kabar kalian semua? Semoga disehatkan selalu, dilancarkan segala hajat dan urusan oleh Tuhan penguasa bumi, langit, dan diantara keduanya, karena itu adalah harta yang paling mahal di dunia, supaya kalian bisa bekerja berkarya menjadi berkah Tuhan penguasa alam semesta. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang video kenapa sangat sering Anda berdoa untuk menjadi sukses dan menjadi kaya tapi tidak pernah dikabulkan. Nah, simak penjelasannya dan tonton sampai selesai supaya Anda mengerti dan tidak gagal paham dan tidak menjadi fitnah karena kegagalpahaman Anda. Nah, tentunya semua manusia normalnya ya ingin memiliki kesuksesan baik di dunia dan di akhirat. Dan selama kita hidup, kita ingin merasakan yang namanya kesuksesan dunia, yang tentunya Anda punya rumah bagus, Anda punya mobil mewah ya, Anda punya kendaraan terbaik, Anda punya tempat anak sekolah yang terbaik. Anda ingin kelayakan hidup yang rata-rata semua manusia inginkan. Nah, karena semua manusia menginginkan di dunia ini ya, yang rata-rata, maka akan ada persaingan-persaingan yang begitu ketat, dan orang-orang yang merasakan kesuksesan dunia ini adalah orang-orang terpilih dan terbagi menjadi dua sisi, baik itu sisi hitam dan sisi putih. Nah, sisi hitam adalah sisi yang di jalur angkara murka, misalnya berbisnis ganja sekian ton ya, ataukah berbisnis minuman keras, atau berbisnis prostitusi, judi dan sebagainya. Mereka ini pun meskipun di sisi gelap atau angkara murka, mereka bersaing. Mana yang terkejam, mana yang terlicik, mana yang terambisi akan menguasai sisi kaya di sisi angkara murka. Nah, begitu pula di sisi putih ya, ada sebagai pengusaha baju, ada sebagai investor, ada sebagai usaha kontrakan, ada usaha makanan, ada usaha teknologi, robotik, usaha perumahan dan sebagainya. Di sisi putih ini pun mereka bersaing di bagian masing-masing. Misalnya di sisi perumahan, semakin ambisi dia, semakin dia berjuang lebih keras. Nah, dalam perumahan tersebut, siapa yang lebih cerdas, bisa mengatur modal, bisa berhubungan dengan bank, maka dia akan menjadi brand-brand dengan perumahan yang mahal. Masing-masing bagian itu bersaing secara ketat. Misalnya di sisi baju, dia akan bersaing dengan bagian baju yang lain, ataukah restoran, ataukah itu artis, ataukah itu musisi. Di bagian-bagian tersebut mereka terus bersaing untuk mencapai puncak tertinggi dan menjadi sukses secara keduniawian. Nah, jadi untuk mencapai sukses secara putih dan hitam aja Anda perlu mengorbankan nyawa ya. Nah, yang sisi putih tidak seperti itu, tapi Anda butuh kecerdasan dan kerja keras tingkat tinggi, baru Anda menjadi orang yang sukses keduniawian. Yang tentunya sukses yang dominan kita bahas yang sisi putih adalah itu minoritas, yang selalu saya beri penjelasan ya. Minoritas itu tersusah karena Anda ingin mencari titik puncak. Nah,
banyak manusia di muka bumi ini ingin mencari titik puncak ini, sehingga persaingan itulah yang kadang-kadang dari putih menggunakan cara yang angkara murka dengan menghancurkan usaha temannya ataukah pesaingnya, sehingga untuk mencapai titik puncak ini. Nah, titik puncak ini adalah untuk kelayakan hidup ataukah secara keegoan dipandang bahwa dia adalah orang hebat yang mampu mencapai puncak tertinggi dalam keduniawian. Yang untuk menjadi orang-orang di atas ini bukan orang kaleng-kaleng, ya. Sehingga kalau Anda berdoa, ya Allah, berikanlah saya kesuksesan di dunia, ya. Berikanlah saya menjadi orang yang super kaya. Nah, kalau dari aktivitas keseharian Anda kebanyakan tidur, ya, banyak ngeluhnya, terus berangkat kerja males-malesan, terus Anda banyak alasan, Anda tidak bisa mengatur uang, Anda tidak seorang visioner ataukah memiliki visi yang teguh untuk Anda kejar, dan banyak syarat-syarat lainnya, maka Tuhan juga melihat, ya, Tuhan lebih tahu apa diri Anda dibanding diri Anda sendiri. Nah, Anda inginkan ibaratnya menjadi super kaya, tapi aktivitas yang Anda lakukan tidak sesuai dengan impian Anda, maka itu akan sia-sia belaka, dan Tuhan Maha melihat. Yang seperti saya bilang, Tuhan itu memberikan kelayakan kepada orang yang akan diijabahkan doanya. Misalnya seseorang ada berdoa, ya Allah, berikanlah saya kesuksesan, mudahkanlah urusan saya dan rezeki saya, ya. Tapi di kesehariannya dia adalah pekerja keras pantang menyerah. Dia selalu belajar, ya, elastis dengan perubahan zaman, tidak monoton dari versi lama, tidak berubah ke versi baru. Misalnya versi lama ojek, ya, dulu ojek itu di pangkalan, terus sekarang versi barunya menggunakan online, ya. Nah, siapa yang tidak mau elastis ke perubahan zaman, maka rezekinya secara keduniawan itu lambat, karena dia tidak mau melalui proses alam yang terus bermetamorfosis, ya. Terus yang selanjutnya misalnya dulu orang mesen baju langsung ke toko, tapi sekarang sudah banyak online, ya, dan harganya jauh lebih murah, sehingga orang-orang yang hanya berpanutan jualan toko manual saja tanpa mengikut sertakan untuk berjualan online, itu juga bukan elastis, ya. Jadi harus elastis mengikuti perubahan zaman. Bahkan dulu handphone pun hanya satu di kampung, biasanya punya kepala desa. Sekarang di setiap rumah itu bisa ada 4-5 handphone, ya, dalam satu keluarga. Saking teknologi ini semakin maju terus berputar, ya. Nah, kita akan bahas kelayakan, ya. Kelayakan yang di sisi Tuhan adalah yang pertama itu bagaimana manfaat dia untuk orang lain, untuk masyarakat, untuk kampung dan seterusnya. Semakin manusia itu mulia, semakin dia bermanfaat, mulia, dan memberikan sumbangsih kepada alam ini, maka Tuhan akan semakin menitipkan rezeki. Ibarat yang sering saya bilang kepada teman-teman, seperti tukang parkir, ya. Tukang parkir itu tidak pernah sombong, meskipun mobilnya ada Tesla, ada mobil sport, ya, ada mobil-mobil mewah dan motor-motor mewah. Dia tidak pernah sombong karena dia sadar itu adalah titipan, ya. Nah, seperti itulah rezeki. Kalau Anda bisa merawat rezeki, bisa mengatur rezeki, bisa menggunakan untuk kemuliaan bukan angkara murka, dan Anda mensyukuri apa yang Anda punya, maka Tuhan akan terus menitipkan. Ibarat Anda pinjam motor teman, Anda pinjam seminggu, Anda balikin bensin gak ada, spion patah, ya, spakbor rusak, dia punya knalpot tamengnya pada copot-copot, yang gak akan dikasih lagi suatu saat Anda minjam. Kalau Anda kembalikan motor itu mengkilap, ya, dicuci, bensinnya penuh, terus bahkan Anda ganti olinya, terus Anda kasih rezeki lebih, maka suatu saat akan dikasih lagi. Seperti itu, ya. Jadi telisik diri Anda ketika Anda berdoa. Seharusnya Anda mengingat apa-apa keseharian Anda, apa yang Anda lakukan. Apakah Anda pemalas, apakah Anda kebanyakan tidur, apakah Anda perjuangannya kurang maksimal, apakah Anda kurang berbagi,
untuk menyedekahkan sebagian harta Anda? Dan apakah Anda tipe yang ego, ingin kaya tapi untuk disanjung, untuk merasa berbeda dengan tetangga lain bahwa ini loh saya orang hebat, saya orang kaya? Nah, ketika itu masih ada, maka doa tersebut tidak sesuai dengan impian Anda. Tuhan tahu kelayakan di setiap orang tersebut, ya. Itu yang Anda harus telisik di dalam mata diri Anda. Makanya sering saya bilang jangan semut di seberang sungai, kepalanya Anda lihat jelas, dia punya antena jelas, kaki tangan jelas, tapi gajah depan mata Anda tidak pernah perhatikan. Kesalahan orang, mulu urusan orang, mulu Anda urusin, tapi diri Anda banyak kekurangan. Itu salah satu penyebab doa Anda tidak terijabah. Dan Tuhan itu seperti lagu-lagu yang Anda dengar ketika habis azan, ya, Allahul Kafi. Tuhan itu maha mencukupkan. Coba Anda perhatikan, di setiap Anda kepepet, ya, di setiap Anda membutuhkan sangat-sangat bantuan yang sangat dibutuhkan, di saat itulah muncul bantuan-bantuan yang tidak terkira dan sangat menakjubkan. Di saat Anda selapar-laparnya, muncullah bantuan dari Tuhan. Nah, itu yang disebut Allahul Kafi. Tuhan itu maha mencukupkan. Dia memberikan apa yang Anda butuhkan, bukan yang Anda inginkan. Karena Tuhan tahu kalau diberikan apa yang Anda inginkan sesuai sifat dan karakter Anda, maka malah nanti akan merusak Anda. Jadi Tuhan tahu sebagaimana Dia menyayangi hambanya. Kalau Anda dititipkan duit 1 miliar dengan karakter Anda ego, Anda sombong, ini loh saya, terus Anda meremehkan orang lain, menghina orang lain, maka itu akan menghancurkan diri Anda. Makanya banyak orang yang baru punya duit 20 juta saja atau ke 100 juta saja, dia seolah-olah seperti punya alam semesta, ya, karena tumben. Nah, itu salah satu sifat kesombongan yang tentunya orang-orang yang layak menerima kesuksesan dari Tuhan dan dititipkan rezeki adalah orang yang mampu mengemban amanat-amanat. Misalnya contoh kita ke Pak Budi Hartono, ya, yang punya BCA, Jarum, ataukah yang lain-lain. Kenapa beliau dikayakan meskipun misalnya non-muslim? Ya karena beliau manfaat untuk Indonesia ini. Berapa banyak, ya, yang kerja di BCA, di Jarum, di kalau tidak salah di Alfamart juga milik beliau, dan aset-aset lain. Itu bisa dihitung jutaan orang makan gara-gara Pak Budi Hartono ini. Dia menjaga amanah rezeki dari Tuhan itu dan bermanfaat bagi jutaan orang di Indonesia. Makanya beliau dititipkan rezeki terus, ya. Meskipun Anda muslim, tapi kalau Anda kira-kira wataknya tidak bisa menjaga amanah itu rezeki, maka belum dikasih. Dan demi sayangnya Tuhan kepada Anda supaya tidak merusak Anda. Nah, itulah yang disebut kelayakan. Dan kelayakan itu menyangkut segala aspek. Pertama, dari rajinnya Anda, dari pantang mengeluh, dari rajin Anda berdoa kepada Tuhan, dari bagaimana sosial Anda ke masyarakat sangat bagus, bagaimana akhlak ataukah sifat Anda tidak ego, tidak sombong, tidak angkara murka, ini sudah mulai takluk, ya. Dan Anda mampu mengemban amanat dan bersyukur atas apa yang dikasih Tuhan, ikhlas segala apapun yang diberikan, maka itu salah satu ciri-ciri Anda akan dititipkan rezeki dan doa Anda tentang kekayaan akan diijabah. Karena untuk mencapai kesuksesan ini semua orang mau, sehingga maunya banyak orang ini akan memilih orang-orang yang bukan kaleng-kaleng, kalau katanya Maili, ya, yang kelas super karakter, sifat, dan menjaga ekonomi bersyukurnya untuk menjadi orang terbaik pilihan Tuhan yang dititipkan rezeki-rezeki untuk bagaimana mengamankan alam semesta ini. Nah, seperti itu untuk penjelasan singkat, ya. Jadi kenapa tidak diijabah? Karena Tuhan tahu diri Anda, ya. Dan itulah rasa sayang Tuhan kepada Anda. Kalau diberikan maka akan menghancurkan Anda dan Anda menjadi ego ataukah sombong. Lihatlah diri Anda lebih dalam, pelajari karakter-karakter orang yang sukses, bagaimana perjuangannya untuk mencapai titik kelayakan Tuhan memberikan rezeki tersebut. Nah, seperti itu, ya. Apabila ada salah kata itu murni dari kebodohan saya, apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah, karena saya manusia biasa tidak luput dari kesalahan dan dosa. Dan Anda bisa dukung channel ini untuk mengembangkan dan mengklik tombol subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis, tidak ada ruginya. Dan Anda bisa kunjungi second channel saya, itu Tauhid Metafisik, yang banyak membahas tentang ilmu mistika, pusaka, dan sejarahnya.
Channel ketiga itu Manek Akik yang membahas lengkap gemstone secara internasional, gemologi, kandungan mineral, aura, zodiak, dan metafisika modern. Dan channel baru yang khusus membahas batu kain dan batu baca dengan kualitas-kualitas bagus dengan harga-harga bersahabat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Metafisik Produk menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya, menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada. Tersedia semua jenis ukuran, baik laki-laki dan perempuan, ukuran panjang dan pendek. Harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik. Kontak admin WhatsApp 0858 1688 0424. Inilah review baju sufinya. Baju sufi yang pertama, logo Tauhid Metafisik, lambang Tauhid. Yang di belakang yang ada hanya satu. Baju sufi yang kedua, aku lebih memilih menjadi orang murni. Logo di belakang baju adalah Tauhid Metafisik. Baju sufi yang ketiga, ketika hawa nafsu takluk maka damailah dunia. Tulisan di belakang adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keempat, aku patah hati pada fananya dunia. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang kelima, suara nuranimu bersih dan murni. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keenam, ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Segera pesan baju-baju sufi, stok terbatas. Terima kasih.